Hello everyone, welcome back to Miss Molly's English Time channel with me, M-O-L-L-Y. Oke, Miss Molly pada kesempatan kali ini akan membahas tips and tricks cara menjawab pertanyaan reading, terutama di text descriptive. So, my discussions will be very useful for those who are still in 10, 11 graders, or even 12 graders of high school, atau bahkan anak SMP, atau juga yang baru masuk kuliah ya, ini membantu sekali. So without further ado, let's check this out. Oke, teman-teman, pasti teman-teman mungkin merasa kenapa ya setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP atau SMA teman-teman selalu menemukan materi tentang descriptive text. Apa alasan pemerintah Indonesia menerapkan atau menetapkan jenis teks ini harus selalu diulang di jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Nah, kita akan bahas tuntas alasannya dan juga tips and tricks. Nanti kita ada pembahasan soal bagaimana cara menjawab soal descriptive text. Oke, so next ya, kita bahas langsung. Oke. Descriptive text. Now, I do believe that a lot of you have already known about the functions or even the definitions of this text. Mungkin banyak ya teman-teman yang sudah tahu dan sudah khatam lah ya, udah tahu banget tentang descriptive text. Tapi saya mau menjelaskan kembali untuk teman-teman pemula yang baru berkenalan dengan descriptive text. So descriptive text is text used to describe something in particular. Jadi dia menjelaskan sesuatu lebih detail atau lebih khusus ya. Detail atau khususnya ini seperti apa sih? Bedanya sama yang lain seperti apa sih? Apakah memang ada teks yang menjelaskan deskripsi secara umum? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, sebelum bahas perbedaan yang seperti saya sampaikan tadi, kita bahas dulu struktur umumnya. Generic structure dari descriptive text ini adalah salah satu cara atau salah satu hal yang bisa membantu teman-teman untuk mengetahui oh ini jenis teksnya gitu ya. Salah satu alasannya yang saya bisa analisa kenapa pemerintah memberikan descriptive text terus-menerus dari SD, SMP, SMA, karena descriptive text ini adalah teks yang selalu digunakan, teks yang akan selalu digunakan oleh teman-teman nanti ketika teman-teman menulis sesuatu, melaporkan sesuatu ya dalam bentuk deskripsi, dan rata-rata yang kita lakukan di sehari-hari saat kita menyampaikan informasi bentuknya adalah dalam bentuk deskripsi. Namun, deskripsi seperti apa sih? Apakah semuanya yang berhubungan dengan yang hal-hal spesifik saja? Kalau waktu kita di SD, teman-teman diajarkan untuk mendeskripsikan misalnya hanya body parts ya, rambut. Nah, itu hanya detail-detail tertentu saja. Teman-teman ke SMP menjelaskan sekitar ya, orang-orang sekitar, environment and stuff. Nah, ketika masuk di SMA misalnya, teman-teman sudah diminta untuk bisa mendeskripsikan misalnya tempat wisata ataupun bangunan bersejarah. Nah, itu adalah salah satu alasan ya kenapa descriptive text itu terus-menerus diberikan di setiap level. Supaya teman-teman tahu juga bahwa ada gradasinya, ada awalnya bagaimana mendeskripsikan di level SD, di SMP bagaimana, dan SMA seperti apa. Karena nantinya pas saat kerja teman-teman akan menggunakan semua ilmu tentang descriptive text itu ya, dari yang teman-teman pelajari saat SD bahkan sampai SMA, bahkan nanti saat kuliah ya. Nah, balik lagi ke struktur umum di sini bahwa di sini itu pertama dengan identifications yang membedakan descriptive text. Jenis descriptive text ini adalah yang pertama ada identifications. Apa sih maksudnya dengan identifications? Mereka mengidentifikasi. Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya bahwa descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu yang lebih khusus. Jadi di awal, biasanya di paragraf awal ada identification itu untuk menentukan bahwa ini hal yang khusus, ini tuh objek yang khusus, objek yang beda, tempat yang beda, ya, bangunan bersejarah yang berbeda dengan yang lainnya. Makanya disebut identifications, mengidentifikasi bahwa ini berbeda dengan yang lainnya.
Yang bagian kedua itu biasanya terdiri dari bisa beberapa paragraf. Jadi bisa ada berapa paragraf yang kita sebut sebagai descriptions, yang memang gunanya untuk memberikan detail deskripsi dari benda, bangunan bersejarah, atau apapun yang memang akan kita deskripsikan. Oke, this is an example ya. Ini kayaknya contoh teksnya ada di mana-mana, di contoh soal UN dahulu ya, atau di buku-buku textbook pemerintah, atau di Google, teman-teman bisa cari. Jadi saya pilih ini juga. Ya, identifications-nya di mana sih? Biasanya di paragraf pertama ya, teman-teman ya. Di paragraf pertama, dan teman perhatikan ini ada kata, is there any city in Europe or else like Prague? Ya, nah ini nih menunjukkan bahwa ini memberikan identifikasi kalau nggak ada kota yang seperti kota Praha itu sendiri gitu ya. Itu yang menunjukkan identifications-nya, sama ada detail di sini di paragraf pertama untuk lebih menekankan bagaimana si Praha ini adalah famous attractions unlike the other city ya. Itu. Sisanya kalau teman-teman perhatikan, oke. Kalau teman-teman perhatikan sisanya di sini nih. Ya, sisanya di sini nih ya, teman-teman ya. Itu adalah deskripsinya. Deskripsinya seperti apa gitu. Baik dari segi bangunannya, atmosfernya, dan banyak hal. Oke. Nah, saya kasih contoh yang lain nih, yang tadi kan biasanya ketemu di contoh-contoh textbooks yang memang untuk belajar. Nah, in reality, nah ya nanti kalau di channel saya akan berusaha ngupas bahwa apa yang di teori sama nggak sih dengan yang di kenyataan. Jadi teman-teman nggak kaget, loh saya belajarnya seperti ini, saya pasti akan menemukan identifications di teks deskripsi, padahal sebenarnya tidak selalu teman-teman menemukan identification dalam bentuk yang kayak tadi ya, kayak Praha is very different with the other cities, let's say. Nah itu teman-teman nggak selalu temukan gitu ya. Contohnya ini saya ambil dari situs Buckingham Palace official site ya. Tapi ini tetap dianggap sebagai descriptive text. Kenapa descriptive text? Karena si objeknya itu sendiri adalah yang satu-satunya atau unik dibandingkan yang lainnya. Yang Praha itu sendiri juga kan dia satu kota unik yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi apa yang bisa disimpulkan saat kita menentukan topik untuk dibuat descriptive text? Yaitu yang pertama, bahwa memang benda ini atau tempat ini adalah yang unik, berbeda dengan yang lainnya, berbeda pada umumnya kota, pada umumnya istana, seperti itu. Ya, makanya di sini kan kalau terlihat tidak ada kayak Buckingham Palace is the most outstanding palace in the world, itu nggak begitu dituliskan. Tapi kita tahu bahwa Buckingham Palace ini dia adalah salah satu istana yang signature banget deh gitu ya di Inggris itu sendiri gitu ya. Itu untuk pembedanya. Bahwa ini termasuk contoh lainnya, misalnya teman-teman membedakan antara describing a cat in general and describing your own pet ya, punya hewan peliharaan, terus teman-teman mau jelasin plus atau versus cat in general. Nah, masuknya mana? Apakah dua-duanya termasuk descriptive text? Nah, ini kita baru masuk ya, descriptive versus report text. Saya banyak menemukan murid-murid saya, atau banyak saya juga mengetahui bahwa banyak yang masih bingung nih antara descriptive sama report text. Oke. Nah, kalau teman-teman baca di sini ya, kalau di sini yang pertama kita report text, yang kedua adalah descriptive text. Mengapa demikian? Kita lihat ya teman-teman, ketika di sini bilangnya dia lebih general descriptions. Floating market because the trade takes place on boats, misalnya. Ini tuh sangat general, ngasih tahu floating market itu apa, ya. Sedangkan kalau ini bawah, mereka itu memberitahu tentang floating market ini lebih ke floating hotel, misalnya seperti itu.
Ya, ini fokus ke Shangri-La Bangkok yang lebih khusus, yang lebih unik ya, with all the charm. Nah, jadi dia lebih unik gitu dibandingkan kita ngomongin floating market. Di sini sangat general, kecuali memang misalnya dia ngomong yang paragraf pertama ini membahas floating market di misalnya lembang floating market saja. Nah, itu bedanya apa sih dari floating market yang lainnya yang ada di dunia? Nah, itu baru kita masuknya descriptive text. Okay, now it's time to have an exercise. Ya, kita lanjut. Sebelumnya ini ada reading task general strategy. This is actually not only not only something that you can apply for descriptive text, nggak hanya harus di descriptive text, tapi di semua jenis teks itu bisa. Ya, yang pasti usahakan baca pertanyaan terlebih dahulu. Maksudnya membaca pertanyaan ini bagaimana Miss? Kebanyakan menghabiskan waktu untuk membaca teksnya dulu, baru questions. That takes a lot of time. Sedangkan biasanya kalau mengerjakan waktunya lebih singkat ya dibandingkan ukuran jumlah soalnya. Misalnya jumlah soalnya 30 menit misalnya. Ya. Nah, itu teman-teman harus satu soal 1 menit misalnya. Nah, itu bagaimana caranya untuk bisa menjawab semua pertanyaannya. Padahal pertanyaan juga nggak pendek-pendek ya. Jadi baca pertanyaan terlebih dahulu, kemudian tentukan keywords-nya nih di questions-nya. Keywords itu apa sih? Biasanya subject, verb, object-nya. Subject, verb, object ini biasanya adalah penentu nih. Teman-teman bisa menemukan jawabannya di teks itu di paragraf mana, di alinea berapa. Makanya saya ajak nih teman-teman untuk match ya with the ones on the text. Jadi match keywords-nya dengan yang ada di teks ya. Tapi jangan senang dulu, terutama teman-teman yang berada di level SMA ke atas. Jangan berharap bahwa kata-kata di pertanyaannya itu sama persis dengan ada di teks. Teman-teman sudah di level advance ya, intermediate sampai advance ya, level advance. Jadi pasti pertanyaannya, the question keywords adalah dalam bentuk parafrasenya. Parafrase itu seperti apa sih? Saya sudah bahas di channel saya ini, di video CAS ini. Nanti mungkin teman bisa lihat ya di atas apa sih ini masuk parafrase. Nah, saya bahas sedikit. Jadi kalau parafrase itu salah satunya ada kayak sinonim gitu ya. Jadi kata-kata di pertanyaan itu dia dalam bentuk sinonim dari apa yang ada di teks. Nah, ya. Jadi misalnya ngomong like misalnya di questionsnya, tapi di teksnya tertulisnya favorite. Nah, itu ya. Jadi jangan berharap nih teman-teman bahwa kata-kata di pertanyaan atau kata-kata di options akan sama persis dengan yang ada di teks. Ya, biasanya di parafrase. Dan ini tips yang selalu diaplikasikan di seluruh jenis tes reading task ya. And then you need to find your answer around the keywords you find on the text ya. Jadi setelah udah mencocokkan, oh saya ketemu nih kata kuncinya cuma ada di paragraf pertama. Ya udah fokusnya ke paragraf pertama aja. Oh hanya ada di line kedua, ketiga, ya fokusnya di situ saja, nggak usah cari-cari ke bawah ya. The answer will always be stated on the text. Nah, saya harap ini namanya reading test, teman-teman. Ada di tesnya. Misalnya, teman-teman bilang, oh Praha saya tahu dia nggak terlalu bagus, Miss. Ada yang lebih bagus lagi dari Praha. Tapi tertulis nggak di teks. Ya, ini sering banget waktu zaman masih UN, saya selalu menjelaskan ke anak-anak, baik teman-teman atau murid-murid saya yang memang udah jago bahasa Inggrisnya, tapi kadang overthinking atau overanalyze kepengaruh dengan background information-nya. Oh, saya tahu Miss bahwa ada yang lebih unik kok dari Praha. Jadi sebetulnya jawabannya nih salah dong misalnya. Misalnya ada pengecoh bilang bahwa Praha is not really the most beautiful city misalnya. Tapi itu tidak dijelaskan di teks. Nah, jadi teman-teman nggak bisa jawab walaupun mungkin di kenyataannya benar gitu ya. Tapi kalau tidak tertulis di teks, you cannot answer it ya, you cannot choose that answer. Oke, ini catatan penting. Alright ya. Nah, sebelum kita bahas tentang questions yang
on how to determine the main idea. Ini adalah tipsnya, tips and tricksnya ya. You need to read the first, second sentence, and the last sentence of the first paragraph. Kenapa sih harus baca first, second, terus the last sentence-nya, Miss? Kalau cuma 3, ya baca semuanya misalnya ya. Kadang ada yang lebih dari 3 kalimat dalam satu paragraf. Nanti Miss jelaskan nih bahwa ternyata main idea itu tidak selalu ditemukan di kalimat utama. Selama ini, misalnya ada strategi umum yang mengatakan bahwa ya kalau mau tahu main idea, baca aja first sentence di first paragraph, that's it, and then you'll find the main idea. Nah, yang Miss jabarkan di sini itu bukan untuk descriptive text level basic ya. Bisa juga buat nanti teman-teman belajar untuk jenis teks yang lainnya yang lebih advance. Dan in reality, topic sentence atau main idea itu tidak selalu ditemukan di first sentence. Bisa juga di second sentence-nya. Oke? Dan kenapa harus baca last sentence-nya lagi, Miss? Dan ini di tips kedua, read the first and the last sentence of the last paragraph. Kenapa saya harus baca lagi last paragraph-nya, Miss? Capekin deh, misalnya ya, capek. Tapi this is the tips and tricks, ya. Kalau mau baca lebih cepat, nanti kita bahas speed reading ya, di luar penjelasan ini. Kenapa harus seperti itu? Karena you need to find the repeated keywords. Nah, pasti kalau dia main idea, dia selalu diulang-ulang. Baik di paragraf awal sampai akhir, maupun kata-katanya sama atau parafrasenya. Ya, kalau dia cuma diulang di satu paragraf saja, misalnya hanya di paragraf kedua, tapi tidak dijelaskan di paragraf ketiga, atau tidak dijelaskan di awal, maka itu bukan ide pokok teksnya, bukan main idea teksnya. Bisa jadi itu hanya ide pokok di paragraf kedua saja. Oke, mengerti? Semoga ya. And then here you need to make sure, like what I said earlier, you need to differentiate between the main idea of the text or paragraph. Ya, ini semua step by stepnya nyambung ya teman-teman ya. Kenapa harus baca ini, dan pastinya untuk membedakan antara main idea teks atau main idea paragraf. Ini sering banget terjebak antara, oh saya ngelihat paragraf kedua panjang, Miss, dia ngejelasinnya ini, jadi jawabannya itu, padahal tidak. Padahal jawabannya yang ada kata kuncinya diulang-ulang dari awal, pertama, tengah, sampai akhir. Dan juga teman-teman harus tahu membedakan antara ide pokok dan topik sentence. Nah, nanti kita bahas melalui soal ya. Oke? Next. Oke, saya agak dekat. Alright, here kita lihat nih, what is the main idea of a text? Yuk, coba kira-kira apa ya? Jawabannya, teman-teman kan saya minta untuk baca kalimat pertama. Kalimat tuh dari titik ke titik ya. Titik ke titik. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau koma-koma seperti ini nih ya, teman-teman nih masih belum selesai nih. Ya. Ini berarti yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Pertama, kedua, atau pertama dan yang terakhir bisa, tapi itu dibaca dulu ya. Kemudian dibaca kalimat pertama, kalimat terakhir. Ya, kalau misalnya there's no word quite like it-nya siapa punya ini? Oh, punya si Pra, misalnya. Nah, udah nih, yang mana yang sering diulang? Promise. Iya, ternyata di option semuanya ada pra nih ya. Oke. Semuanya ada pra. Nah, apa nih ya? Yang mana nih? Antara 4 ini. Sudah tahu ketemu jawabannya? Let's check this out. Tada! Jawabannya yang A. Kok bisa, Miss, jawabannya A gitu. Padahal kalau saya lihat lebih jelas tentang ngomongin atmosfernya deh, Miss, seperti di paragraf kedua. Well, yes, tapi kan atmosfernya dibahasnya di paragraf 2 saja. Di atas dijelasin nggak atmosfernya? Ya, di atas kan lebih kayak, oh, apa sih yang bagus dari pra ini, terus ada lagi famous attraction, dia ngasih lead in-nya ya. Di bawahnya dijelasin ini
kota Praha ini lebih mirip ke kota-kota apa di Eropa gitu ya, tapi dia jelasin lagi Praha is unique. Overall, dia selalu menjelaskan tentang Praha ya. Praha lagi secara general, maka kita pilih yang A. Karena ngomongnya main idea of the text. Yang B itu adalah main idea untuk paragraf kedua. Ya. Nah, the descriptions of the buildings. Ya, kalau di buildings di sini cuma dijelasin di satu kalimat misalnya di sini. Ya, atau di bawah sini nih, tall skyscrapers and some light industry misalnya. Ya. Lalu yang D apa Miss? Kan bisa juga Miss ngomongin how good Praha is, misalnya describing the Praha itself. Iya, tapi ini bukan dalam bentuk main idea. Ini yang D dalam bentuk topic sentence. Nah, ya teman-teman saya mau ngasih tahu bahwa kalau main idea itu biasanya dalam bentuk noun phrase seperti ini nih, kayak descriptions of Praha gitu ya, noun. Noun itu ya deskripsi kan pendeskripsian dari Praha. Praha juga adalah noun itu sendiri gitu. Sedangkan kalau topic sentence kalimat ada subjek, verb, objeknya. Ini ada bentuk kalimatnya, ada verbnya, ada subjeknya, misalnya ada objeknya, bentuknya kalimat. Dan memang topic sentence ini mengandung ya ada topik inti di situ tentang Praha. Tapi dia disebutnya topic sentence ya, harus hati-hati di situ. Nah, saya kasih contoh lainnya nih. Oke, what is the main idea of the text? Baca kalimat pertama, keduanya, ya. Coba kira-kira yang mana? Bisa di-post benar teman-teman? Ntar buat dijawab sendiri. Nah, the descriptions of the Grand Canyon. Mungkin ada yang bingung misalnya, people think that they cannot find any place with an outstanding view itu misalnya ya. Ini more or less sama kayak gini nih. They have any place that can give an outstanding view. Tapi beda ya, kalau ini kan kita ngomongin, nah ini yang saya bilang bahwa first sentence kadang cuma lead in saja, hanya buat kayak apa ya, pengantar saja. Ternyata core-nya kan dia mau ngomongin Grand Canyon. How good it is. Ya. Nah, kenapa Miss nggak yang C? Sekali lagi, ini bentuknya topic sentence dan pertanyaannya adalah main idea. Kecuali kalau pertanyaan yang mana topic sentence-nya, boleh teman-teman pilih yang C. Misalnya, untuk menunjukkan, bahwa ini berkaitan tentang deskripsi dari Grand Canyon-nya. Oke. Hopefully it helps. Nah, next nih. Yap. Kita ada tips on how to answer detailed questions, ya. Detailed question di sini, first you need to read the questions first, ya. Paraphrasing tekniknya lagi. And then find the keywords on the question options. And then find the keywords on the text, ya. Kurang lebih hampir sama dengan journal strategies. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kata kuncinya ini well known. Nah, well known ini ketemu di mana ya? Dan saya bilang tadi kan parafrasenya nih. Parafrasenya itu apakah sama persis nih? Ketemu nggak kira-kira? Oh, ada nih famous. Nah, famousnya tentang apa? Kita lihat lagi yang di options. Apakah ngomongin the number of people who live there? Apakah dia ngomongin ini dia famousnya? Ya, atau talking about tourists who visit the city? Apakah ngomongin turisnya number of visit the city? Apakah number ini tentang visit the city? Atau the buildings are mostly skyscrapers? Ketemu di mana skyscrapers-nya? Oh, skyscrapers-nya di bawah, agak jauh ya dari si well known ini. Nah, kita lihat lagi ada the buildings that have Gothic and Baroque styles. Nah, ini ada Gothic and Baroque styles. Tapi kalau teman-teman lihat, susunannya diubah kan? Dari yang building style jadi the buildings that have. Kira-kira yang mana jawabannya? Yes, yang delta. Ya, jelas ya, itu ketemu semua tuh. Kata well known-nya di sini. Ya, di si Gothic sama Baroque-nya juga
deketan sama famous, ya sudah dipastikan ini jawabannya. Ya. Caranya melihat keyword di sini, dicek di teks ada nggak bentuknya, dan jangan berharap bahwa bentuknya akan sama persis. Ya, justru ini adalah parafrasenya. Oke, hopefully it's clear ya. Next, tips on how to answer inferred questions yang it can be inferred, it can be concluded tuh jenis-jenis pertanyaan seperti itu. Yeah, you need to read the questions first, find the keywords on the questions, match them, and this is the important one. The answer is the conclusions of some keywords on the questions, some keywords on the text ya. Jadi ada tipe inferred questions itu yang kesannya cuma menentukan ini salah atau enggak sih, atau disebutkan atau tidak di teksnya. Ada yang kita harus kayak menyimpulkan sendiri nih. Ini setelah dari semua jawaban ini kesimpulannya apa ya? Nah, itu. Ya, kita lihat di sini has a lively atmosphere because, nah kata kuncinya apa di sini? Ada lively atmosphere, ketemu nggak? Oh, ada nih. Karena apa? Misalnya, nah apakah karena number of visitors in the hot summer months? Oh ya, can be crowded, yes. Tapi apakah karena ini saja? Nah, the high number of visitors in any time of the year. Kata high numbers itu sendiri misalnya kurang bisa ditemukan misalnya. Ya, tapi kita bisa high number ini bisa kita korelasikan dengan kata crowded. Oh, kalau crowded udah penuh ya, kumpulan tuh kan berarti dia banyak ya. Kemudian high ini kita bisa lihat ada kata the largest. Tourism makes the largest contributions. Berarti kalau tourism make the largest, berarti banyak orang yang datang. Kita bisa konklusikan bahwa ini high numbers. Makanya semua jumlah kata high numbers nih. Tapi, yang mana high numbersnya? Apakah pada saat summer, or any time of the year, or only on the snowy cold of winter, or in the particularly some distinct festival. Nah, yang mana nih teman-teman? Better check it out. Nah, ternyata any time of the year. Kenapa? Kita lihat di sini kata kuncinya. Ada crowded di hot summer months, tapi juga as any time of the year, bahkan di saat snowy juga penuh gitu. Ya, sedangkan yang ini lebih khusus nih. Ya, ini khusus nih, khusus. Sedangkan di sini lively atmosphere-nya mengcover semuanya. Makanya kita bisa bilang jawabannya adalah yang B. Ya teman-teman, kalau tahu tipenya ini kita gampang kalau ngerjain PTS-nya ya. Yang pasti saya yakin gurunya nggak mungkin ngasih yang sama persis dari apa yang diajarkan, tapi konsepnya pasti akan sama. Alright, and then tips on how to determine the meaning of a word. Nah, biasanya this has similar meaning with gitu ya. You need to read a full sentence before and after the word. Full sentence-nya ya. Jadi banyak yang salah itu baca cuma patahan doang. Bacanya kata benar-benar sebelumnya atau kata benar-benar setelahnya, cuma satu kata atau dua kata saja, padahal harus dibaca dari full sentence-nya ya. The clues can be in the form of examples, synonym or antonym. Jadi biasanya petunjuknya itu di kalimat sebelum sama sesudahnya itu lebih apa istilahnya ya? Dalam bentuk dia dikasih tahu sinonimnya, dikasih tahu ada examples ya dalam bentuk kayak contoh dari kata-kata ini ataupun dari antonimnya. Nah, pertanyaannya reminds. Hati-hati ya, justru kayak reminds gampang gitu, tapi kita benar-benar tahu nggak ini reminds itu sesuai konteks atau tidak. Nah, hati-hati ya teman-teman. Ada yang misalnya kayak dia menjelaskan kata, misalnya kata rumors atau issue itu banyak ya artinya ya, bisa rumors, bisa obstacles, bisa juga bisa masalah, bisa problems, bisa publish. Tapi kalau misalnya teman-teman jawab hanya berdasarkan atau hanya melihat katanya saja, tapi tidak di teksnya, tidak berdasarkan konteksnya, bisa jadi berbeda ya, gitu. Contohnya kayak the ticket will be issued. Nah, issued di sini kan bukan berarti dirumorkan kan, bukan berarti dimasalahkan kan, tapi maksudnya adalah dipublikasikan atau dicetak. Itu ya salah satunya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di sini.
Many people say Prague reminds them of Vienna or Budapest. Nah, ini kan reminds them of Vienna. Nah, terus kalau teman-teman, ini kata kuncinya nih, oh udah, of Vienna of Budapest. Kalau misalnya masih bingung, bisa balik ke atas, satu kalimat. Are like many in Eastern Europe, misalnya. Oh, Prague is unique. Nah, reminds-nya apa kira-kira nih? Mind the memory, recall the memory, restate the memory, or rejoin the memory. Nah, kita lihat di sini reminds lebih ke the suburbs, recall the memory. Jadi kayak mengingatkan mereka pada atau hal-hal yang berhubungan dengan Vienna atau Budapest. Taunya dari mana? Ada kata are like. Are like ini seperti, berarti kan more or less the same lah ya, mengingatkan. Kita ingat sesuatu kan, misalnya, aduh, melihat bakso, oh saya jadi ingat bakso di dekat rumah saya, gitu ya. Jadi kita ingat kembali. Jadi recall the memory. Okay, everyone, I do hope this is clear enough for you all. Yeah, hopefully it gives you a clear understandings on how to answer descriptive text. Sebetulnya itu bisa diterapkan untuk juga jenis teks lainnya juga ya teman-teman. Cuma di sini saya lebih menekankan pada descriptive text. Soal-soal di sini mengikuti kaidah penulisan dan juga sistem parafrase, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa banyak kata-kata kuncinya juga di parafrase, baik dari segi sinonim atau posisinya diubah ya, yang tadinya building di belakang ditaruhnya di teks, tapi building ditaruhnya di depan pada saat pertanyaan. Nah, jika teman-teman memahami ini ya, jika teman-teman tahu konsepnya ini, akan sangat mudah teman-teman bisa menjawab pertanyaan nanti kalau teman-teman tes saat midterm atau final ya. I think that's all for me. And if you like my video, please like. And if you want to know more about any other tips and tricks on IELTS, TOEFL, Basic English, TOEIC, SAT, or any kind of things related to English, don't forget to subscribe or even share these to everyone who needs it. Thank you so much and see you on the next videos. I see you when I see you. Thank you.